Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Dan tidak terasa pada saat ini kita sudah masuk pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Baik, kita akan memulai peribadahan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus saat teduh bagi kita. Saya jemput Ibu Bapak sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam pentahbisan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Mengawali peribadahan kita yang indah pada saat ini, kita akan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 20, bait pertama hingga baitnya yang keempat. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami kerap kali tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit, anak yatim piatu, mereka yang menderita dan sangat berkekurangan. Untuk mencapai keinginan kami bisa berbuat sesuka hati kami, sehingga orang lain dirugikan. Ketika kami berkuasa, kami kadang-kadang berkolusi, korupsi, nepotisme, dan membanggakan diri sendiri. Juga dalam keadaan tertentu kami bisa mencari pertolongan dengan kekuatan magis, mistik, dan ilmu-ilmu hitam atau sejenis. Atas semuanya ini kami mengaku dengan rendah hati di hadapan Tuhan, seraya memohon agar Tuhan mengampuni dan membawa kami lebih dekat kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 382, bait pertama dan baitnya yang kedua.
Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Kejadian 22, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14, mari kita masuk di dalam doa syukur dan juga doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik atas napas kehidupan yang Engkau nyatakan bagi kami. Bahkan boleh kami nikmati dan memampukan kami untuk bersyukur, datang bersembah sujud di hadapan-Mu, memohon kekuatan pemulihan pembaharuan, agar setiap langkah-langkah yang kami tapaki bahkan jalani melalui kehidupan yang sudah Engkau percayakan kepada kami, boleh kami jalani, kami teruskan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah senantiasa Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja menuntun, mengarahkan kami ke arah yang lebih berkenan. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Inilah sikap yang senantiasa boleh kami berikan kepadamu, memuji, membesarkan akan kebesaran, kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah melalui peribadahan ini pula Bapa berkenan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan kami masuk nantinya di dalam pembacaan Alkitab. Biar Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja, memperlengkapi setiap anggota keluarga, rumah tangga, lepas rumah tangga, sidang jemaat-Mu, agar boleh kami dituntun dengan Roh-Mu yang sangat kudus ini pula, dan boleh berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas GKE itu terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 22, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Dengan judul perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 188, bait pertama dan baitnya yang kedua.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-42. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Roh-Mu yang sangat kudus kami perlukan untuk memberikan kami penglihatan, pemahaman, pembaharuan di dalam firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Datanglah Roh Tuhan yang sangat kudus, perlengkapilah kami. Buanglah pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat Roh-Mu yang sangat kudus itu bekerja. Kini kami siap diperlengkapi dengan firman-Mu. Amin. Matius pasal 10 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-42 dengan judul perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih setia Tuhan. Saya yakin dan percaya kabar kita sungguh luar biasa baik, penuh sukacita di dalam kasih setia Tuhan. Meskipun memang kita diperhadapkan dengan situasi yang masih saja memprihatinkan akan COVID-19 yang terus-menerus mewabah di bumi Indonesia ini, tetapi di kesempatan yang indah ini, hari Minggu ini, kita senantiasa dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan yang tadinya sudah kita dengarkan, bahkan kita ikuti di rumah tangga kita masing-masing dari Injil Matius pasal 10 ayat 42 hingga ayatnya, maksud saya ayat 40 hingga ayatnya yang ke-42. Dengan judul perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konsentrasi kita itu terletak pada ayat 40 hingga 42. Nah, sudah pasti kita semua pernah melakukan penyambutan terhadap seseorang. Nah, katakanlah seperti tamu, ataupun orang penting, atau juga keluarga yang datang dari kampung. Nah, tamu ataupun seseorang yang datang ke rumah kita tentu memang kita perlakukan dengan baik. Dipersilahkan masuk, kita suruh duduk, ya, minum ataupun makan, atau bahkan memang dipersilahkan menginap kalau sudah larut malam. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada di antara kita yang akan memperlakukan seorang tamu dengan tidak baik, kecuali tamu itu ya dalam tanda petik tamu yang tidak diundang alias maling. Nah, demikian juga dalam ayat yang baru kita dengar tadi. Ya. Dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42. Nah, ayat 40 saya ulang lagi, demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kalimat dalam ayat ini ditujukan Yesus kepada murid-muridnya yang sebelumnya memang telah diberikan tugas pengutusan untuk memberitakan Injil. Nah, pesan ini diberikan Yesus kepada murid-muridnya untuk menyemangati mereka agar melaksanakan tugas pengutusan itu tidak perlu khawatir. Nah, dalam tradisi Yahudi, ya, ini ada kebiasaan baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Khususnya di dalam memperlakukan setiap orang yang singgah di rumah mereka. Nah, sudah tentu mereka juga akan menyambut dan memperlakukan dengan baik para murid yang datang ke rumah mereka.
Nah, Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya agar mereka tidak perlu takut, tidak perlu pesimis dengan tugas yang akan mereka laksanakan. Nah, di masa kini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas murid Yesus sebagai pemberita Injil ini adalah seperti hamba Tuhan yang memberitakan Injil, seperti pendeta, guru Injil, dan pelayan Tuhan lainnya yang sudah diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil. Nah, oleh karenanya kita juga sebagai orang-orang yang percaya harus menyambut pelayan Tuhan, pemberita Injil dengan baik. Nah, menyambut di sini berarti bukan hanya dalam arti sekedar sambutan, tetapi juga menerima firman Tuhan yang mereka ajarkan. Ya. Ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Nah, selain ditujukan kepada para murid dan juga pelayan Tuhan, ayat 41 ini ditujukan kepada orang-orang yang bersedia menyambut para pemberita Injil. Itu termasuk kita semua. Nah, dikatakan mereka yang menyambut seorang nabi akan menerima upah seorang nabi. Nah, apa yang dimaksud dengan upah seorang nabi? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tentu kita semua ingat cerita tentang Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Kalau Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga 24. Ya. Yang mengisahkan tentang seorang janda di Sarfat yang miskin, hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi ia membuat makanan untuk Nabi Elia. Dan karena kepercayaannya, akhirnya tepung dalam tempayannya dan minyak dalam buli-bulinya itu tidak habis-habis. Nah, demikian juga Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika anaknya meninggal, Tuhan mengembalikan nyawa anaknya atas permintaan Nabi Elia kepada Tuhan. Nah, sudah jelas bahwa janda yang menyambut seorang nabi di rumahnya ini menerima upah dari Tuhan berupa bahan makanan yang tidak habisnya, dan juga memperoleh kehidupan kembali anaknya tentu saja atas seizin Tuhan. Nah, demikian juga dengan menyambut seorang benar, akan menerima upah yang benar pula. Nah, kalau kita melihat Alkitab kita dalam Mazmur pasal pertama, ayat pertama hingga ayat yang kedua ya, menjelaskan tentang ciri-ciri orang benar. Bapak Ibu bisa lihat Alkitabnya. Mazmur pasal pertama, ayat pertama hingga kedua itu menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang benar. Ada beberapa. Nah, yang pertama, ciri-ciri orang benar itu, ia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, artinya bahwa dia hanya bersandar kepada kebenaran Allah. Seperti dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sering kita meminta pendapat dan juga nasihat dari orang yang salah. Seperti ada yang pergi ke dukun, paranormal, dan lain-lain untuk meminta nasihat. Nah, Tuhan sangat tidak menyukai hal tersebut. Nah, hendaknya kita selalu berkonsultasi dalam segala hal kepada Tuhan, tentu saja melalui doa. Nah, kemudian yang kedua, ya, ciri-ciri orang benar ini tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan tidak berada di tempat-tempat yang mengundang dosa, tetapi melakukan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, banyak pencemooh di sekeliling kita, seperti orang-orang yang mengejek bahkan melecehkan firman Tuhan, menganggap sia-sia firman Tuhan. Ada juga orang yang senang mengkritik khotbah, mengkritik jemaat lain dan apa saja. Memang mengkritik untuk membangun boleh dan baik kalau niatnya untuk perbaikan. Tetapi kalau sifat mengkritik selalu muncul dan bahkan firman Tuhan pun ikut dikritik, nah, waspadalah, jangan-jangan kita sudah menjadi pencemooh. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang benar ini adalah suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap yang disukai oleh Tuhan.
Dan sudah seharusnya kita melakukannya setiap hari dengan seluruh anggota keluarga kita. Nah, itulah ciri-ciri orang benar menurut Alkitab yang akan menerima upah sebagai orang benar yang disebutkan pula dalam Mazmur pertama ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Namun Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam aplikasi kehidupan kita, Yesus mengajak mulai mempraktekkan keramah tamahan penyambutan kita ya dalam tindakan yang paling sederhana. Seperti dalam ayat 42. Ya. Ayat 42 bunyinya, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seorang yang kecil dalam ayat ini diartikan dalam makna yang luas, yaitu orang yang diremehkan di masyarakat atau orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Nah, keramah tamahan dan penyambutan merupakan bagian penting dari pemberitaan Injil. Dan hal itu dapat kita mulai tentu saja dengan menyambut orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Artinya mempersiapkan diri dalam penyambutan pemberita Injil atau ikut ambil bagian dalam pemberita Injil. Ini dapat kita mulai dengan melakukan kebaikan-kebaikan sederhana terhadap orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekeliling kita. Secara khusus kalau diperhadapkan dalam situasi yang sangat memprihatinkan bangsa Indonesia, kepada jemaat GKE semuanya, ya, COVID-19 yang terus-menerus melebar, mewabah, ya, mencari mangsa, bahkan menciptakan klaster-klaster baru. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sungguh sangat mengerikan. Sehingga banyak kita lihat orang-orang yang menderita, orang-orang yang senantiasa tidak berdaya, yang membutuhkan ya pertolongan kita. Pantaskah kita pada saat ini masih menutup mata kita di tengah kelebihan kenikmatan yang kita miliki? Pantaskah kita menutup telinga kita terhadap jeritan orang-orang yang memerlukan pertolongan kita? Nah, pada saat ini firman Tuhan berbicara bagi kita. Mari kita melakukan kebaikan-kebaikan sederhana terhadap orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekitar kita, bukan mencemooh mereka, bukan mengucilkan, bahkan membiarkan begitu saja. Banyak yang boleh kita lakukan, banyak yang senantiasa kita kerjakan supaya meringankan beban mereka dengan memberikan pertolongan, dengan selalu mendoakan. Dan terlebih lagi kita semakin peka apa yang mereka perlukan. Seperti masker, alat kebersihan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga senantiasa pula kita sudah mewartakan Injil firman Tuhan. Kita sudah mempersiapkan diri kita menyambut ya orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Ini merupakan metode pemberitaan Injil yang sesuai dengan konteks pada masa kini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melakukannya dengan merendahkan hati kita untuk melakukan kebaikan terhadap sesama yang tidak berdaya. Karena ingatlah, hal inilah yang merupakan permulaan pelayanan kasih yang sebenarnya. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah boleh menguatkan iman percaya kami, dan senantiasa pula
memberikan tugas nyata, tugas baru bagi kami untuk boleh mengerjakan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami dan juga di dalam sekitar orang-orang yang kami jumpai. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk boleh bersikap rendah hati, untuk boleh juga melakukan berbagai banyak macam kebaikan. Dan tentu saja Roh Tuhan yang sangat kudus berkenan memberkati bahkan menyertai kami. Bapa yang sungguh teramat baik, kami memohon pula di dalam kesempatan baik yang Tuhan sediakan bagi kami boleh menerimanya dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang sangat kudus. Kami boleh mengerjakannya dengan persetujuan Tuhan, dan biarlah semuanya boleh kami buktikan sebagai wujud nyata ucapan syukur kami, pelayanan kasih kami terhadap sesama, dan senantiasa kehidupan kami semakin Engkau berkati dan juga sertai. Bapa yang sungguh teramat baik, kami berdoa untuk keberadaan bumi kami di Indonesia ini. Biarlah senantiasa Tuhan peduli, Tuhan menolong kami, terlebih lagi dengan COVID-19 yang masih saja belum ada tuntas-tuntasnya. Biarlah di dalam setiap permohonan kami melalui doa syafaat seperti ini, Tuhan berbelas kasih sehingga COVID-19 ini boleh berlalu dan kehidupan kami pun senantiasa boleh juga berguna, kehidupan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan seperti sedia kalanya. Kami memohon juga berkat penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Biar Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memberdayakan mereka. Apapun yang senantiasa mereka lakukan, secara khusus dengan berbagai kebijakan di dalam wabah virus corona ini, biarlah kami semua rakyat Indonesia boleh menerima bahkan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa pula untuk pemerintahan, aparatur sipil negara, pegawai swasta, pengusaha, pekerja formal maupun informal, boleh memahami pelaksanaan new normal yang sudah di dalam berbagai tempat, daerah ataupun provinsi diberlakukan. Biarlah Bapa yang sungguh teramat baik melalui penerapan new normal di Indonesia ini, kami memohon kebutuhan infrastruktur digital dan juga komunikasi di seluruh Indonesia boleh juga mendukung pelaku usaha menyelesaikan tugas secara fleksibel, baik dilakukan di rumah maupun di kantor. Kami juga memohon kiranya agar penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara mandiri, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan, boleh dilakukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan taat, supaya boleh mencegah penularan COVID-19 ini. Bapa yang sungguh teramat baik, new normal pula membawa paradigma baru dalam kami berkomunikasi. Biarlah hal ini pula boleh diterapkan dan juga boleh diterima oleh semua kalangan. Kami juga berdoa untuk pasien COVID-19 di mana-mana tempat yang dirawat di rumah sakit, supaya mendapat jamahan Tuhan Yesus dan boleh disembuhkan. Untuk tenaga medis juga, Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka, biarlah mereka boleh melayani, boleh senantiasa pula Tuhan Engkau menjawab segala pergumulan mereka, permohonan mereka.
Engkau berkati pula keluarga yang mereka kasihi bahkan tinggalkan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, GKE Immanuel Kumai. Biarlah kami dimampukan untuk bersyukur senantiasa selalu. Kami dimampukan boleh mengerjakan perkara luar biasa melalui pekerjaan aktivitas kami dengan sebaik-baiknya, dengan bersyukur senantiasa selalu hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kami, kebutuhan kami, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan terlebih lagi dalam masa-masa seperti ini, ajar kami senantiasa semakin dekat kepadamu melalui komunikasi, melalui doa yang kami naikkan panjatkan hanya kepadamu saja. Berkati anak-anak yang kami miliki di dalam tumbuh kembang mereka. Begitu pula dengan mereka yang nantinya akan melanjutkan jenjang pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik bagi mereka yang pada saat ini terbeban dengan sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah di dalam pengharapan mereka memohon kesembuhan, pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan nyatakan dengan belas kasih-Mu yang teramat sangat itu pula. Bagi mereka yang pada saat ini pula merayakan kebahagiaan mereka melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi mereka, biarlah juga boleh mereka nikmati dengan ucapan syukur yang berasal daripada Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan mereka, rencana mereka, Engkau rancangkan, rencanakan dengan cukup teramat indah dan luar biasa, sehingga memampukan mereka untuk tetap hidup dalam kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan juga. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Begitu juga keinginan kami yang sudah lama bahwasanya ingin beribadah, berkumpul bersama-sama di gerejamu, di rumahmu yang indah, sebagai bentuk persekutuan kami yang hidup dan solid. Biarlah Bapa juga tunjukkan, Bapa juga jawab, seturut dengan waktu Tuhan yang Engkau nyatakan di tengah kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Kumai ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita sampai di dalam persembahan syukur kita. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa. Segala pemberian yang baik berasal daripadamu saja, Tuhan kami yang sungguh teramat baik, sehingga memampukan kami untuk mensyukurinya. Kami akan memberikan persembahan syukur kami, dan biarlah boleh dipergunakan di dalam pelayanan sidang jemaat-Mu yang ada di Kumai ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 134, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
Kini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan, namun sebelumnya kita kembali angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 197, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah dilegakan, dikuatkan dengan firman Tuhan yang tentu saja membaharui kita. Sehingga tugas kita adalah mengerjakannya, meyakini, bahkan mengimaninya. Sehingga semuanya mendatangkan berkat penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Ibadah kita ini pula akan segera berakhir, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir, bahkan Ia tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Kini, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.